Coba bayangkan, seorang tokoh yang menyebarkan ajaran yang menyimpan dari Islam, alih-alih dikritik, malah dijadikan pahlawan, difilmkan, dipuji, diangkat tinggi-tinggi, dan kamu tanpa sadar ikut mengaguminya. Kenapa kita gampang terpesona sama kisah menyentuh? Kenapa saat seorang tokoh bid'ah ditampilkan menangis, bantu orang, perjuangkan hak-hak tertindas, kita langsung simpati tanpa berpikir ajarannya benar atau tidak? Tapi tunggu dulu, siapakah Walid ini yang sebenarnya? Karakter Walid Muhammad dalam serial Malaysia Bid'ah menjadi sorotan publik dan viral di media sosial Indonesia pada bulan April 2025. Diperankan oleh aktor senior Faisal Hussain. Walid digambarkan sebagai pemimpin karismatik namun manipulatif dan sekte sesat bernama Jihad Ummah. Dengan mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi, Walid menggunakan kedok agama untuk melakukan berbagai penyimpangan, termasuk pernikahan paksa, ritual absurd, dan eksploitasi spiritual terhadap para pengikutnya. Salah satu adegan yang paling viral adalah ketika Walid memerintahkan pengikutnya untuk pejamkan mata. Bayangkan muka Walid yang kemudian menjadi bahan parodi di TikTok dan di media sosial lainnya. Kemudian dialog lainnya seperti ini. Walid nak Dewi boleh juga menjadi tren, mencerminkan bagaimana karakter ini memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi semata. Serial Bid'ah sendiri mengisahkan perjuangan Baiduri, seorang perempuan muda yang dipaksa bergabung dengan sekte tersebut oleh ibunya, bersama Hambali, putra dari tangan kanan Walid yang mulai meragukan ajaran sang ayah. Mereka berusaha membongkar praktek sesat dalam komunitas itu. Fenomena viralnya karakter Walid membuat Bid'ah mencatatkan lebih dari 1 miliar tayangan di platform digital dan media sosial, menjadikannya tontonan nomor 1 di Malaysia dan di Indonesia. Meskipun karakter Walid adalah antagonis, banyak netizen yang justru tertarik dan memparodikan sosoknya. Sebuah fenomena yang bahkan membuat penulis skenario Erna Fatimah merasa heran. Tapi karena ia dianggap pejuang kemanusiaan, semua penyimpangan itu ditutup rapat. Karena masyarakat kita gampang lupa, niat baik nggak cukup buat jadi benar. Siapa yang salah? Filmnya, penontonnya, atau kita yang diam melihat akidah dipermainkan? Walid, si ustadz kampung yang disayang oleh semua warga, lembut kata-katanya, suka menolong, dan paling depan kalau ada konflik. Tapi satu hal yang bikin ia berbeda, dia mati-matian mempertahankan praktek-praktek yang gak pernah didapatkan dari kitab suci Al-Quran ataupun dari pembahasan materi sunnah. Mencerminkan diri kita yang lebih nyaman melestarikan budaya daripada mencari tuntunan syariat dalam mengamalkan agama. Kalau kamu ada di posisi sebagai Walid, apakah kamu berani mengoreksi dirimu sendiri? Tapi di balik semua itu, ritual-ritual tanpa dasar Al-Quran dan Sunnah dijadikan laku budaya. Bagaimana Islam memandang bid'ah? Kita tarik ke hadis dari baginda Rasulullah SAW. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Hadis riwayat Muslim. Ingat tadi kita bilang pelaku bid'ah dijadikan pahlawan. Sekarang kau mengerti kenapa ini bahaya. Kenapa netizen sangat membela Wahid. Netizen lebih cepat tersentuh oleh narasi sedih ketimbang kebenaran dari ajaran murni syari. Sentimen yang dibangun di film ini mirip propaganda. Kasih tokoh korban, lalu buat penonton membenci aturan. Apakah ini bentuk baru dari Ghazwal Fikri? Di film ini sengaja tidak memberi porsi tokoh ulama dengan wajah ramah. Karakter ustadz dibuat galak, suka marah, kaku, penuh kebencian. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan dalam menyampaikan kebenaran. Ini jebakan sinematik yang berbahaya, disulap dengan editing dan musik, lalu disajikan seperti kebenaran. Kita semua pernah kecolongan. Kita bedah contoh bid'ah yang sering terjadi. Tahlilan kematian hari ke-3 sampai ke-7, maulid dengan ritual yang tak ada tuntunannya, selamatan, syukuran, atau lain sebagainya. Bukan menyerang budaya, tapi mengajak mana budaya yang bertentangan dengan tauhid. Ingat Walid, dia bukan cuma tokoh, dia adalah representasi zaman di mana yang menyimpan dibela dan yang lurus dijauhi.
Umat Islam hari ini harus peka. Siapa yang menyusun narasi, siapa yang diuntungkan dari pengaburan makna bid'ah. Jangan sampai kita menjadi generasi yang tertipu sinematografi, tapi buta akan makna hakiki. Jangan menilai dengan hati yang sedang tersentuh, tapi dengan iman yang sedang butuh disentuh. Kalau kamu jadi Walid, akan tetap kamu bela dengan alasan niatnya baik, atau kamu siap dituduh radikal hanya karena memilih sunnah Nabi.